Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Oh iya, pertama-tama jangan lupa ya, buat yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, baru kita lanjut nonton lagi. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, akhirnya aku bisa share budgeting bulanan aku selanjutnya. Dan nggak kerasa juga ternyata aku udah berhasil budgeting selama 1 bulan ya, Masya Allah. Meskipun rempong sekali, tapi ternyata ada hasilnya teman-teman. Nah, pertama ini tuh aku biasa ya mau evaluasi dulu untuk keuangan yang bulan kemarin gitu ya. Ini mau aku ambilin dulu uangnya, ada sisa-sisaan sedikit ya, meskipun sedikit, seenggaknya tuh aku udah alhamdulillah lah teman-teman. Yang penting tuh nggak over budget gitu, meskipun sisanya nggak seberapa. Paling ini ada sisa 10.000, terus ada 3.000-an kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh bulan ini aku bisa menyisakan sejumlah 163.000 teman-teman. Kalau biasanya kan bener-bener udah habis ya, itu pun belum sampai di bulan selanjutnya gitu. Dan ini pun masih ada tabungan wajib juga ya teman-teman. Jadi Masya Allah, meskipun repot sekali, tapi seenggaknya ada hasil yang bisa dinikmati. Ayo teman-teman yang masih ragu untuk mulai budgeting, ini udah ada testimoni langsung dari aku, meskipun baru 1 bulan berhasil, tapi benar-benar ketagihan teman-teman. Semangat ya. Nah, ini mau aku tulis dulu ya aktualisasi pengeluaran aku yang kemarin itu, biar aku tahu berapa dana yang udah aku keluarkan untuk kebutuhan kemarin teman-teman. Nah, yang pertama itu ada belanja bulanan ya. Itu tuh aku budgetkan 400.000 dan ternyata kepakainya tuh 390.000 ya. Sisanya cuma 10.000 rupiah. Lanjut untuk belanja mingguan itu akumulasikan dari 4 minggu ya teman-teman. Nah, untuk budgetnya sendiri itu sejumlah 600.000 dan aktualisasi dananya itu 557.000, sisanya masih 42.500. Lanjut untuk keperluan anak itu aku budgetkan 500.000, untuk aktualisasinya 454.000, sisanya masih 46.000, masih lumayan banget ya itu. Terus juga ini untuk gas dan galon ya teman-teman, aku budgetkan 150.000, terpakainya lumayan banyak ya kemarin, 139.000, masih ada sisa 11.000. Terus untuk si listrik itu biasanya per bulan aku budgetkan 200.000, karena memang kan di Boyolali sana listriknya segitu ya, pokoknya 1.200 atau berapa itu loh dayanya, jadi agak boros juga. Nah, itu terpakai 156.000, masih ada sisa 44.000. Terus lanjut lagi untuk gas dan galon, itu juga lumayan ya teman-teman ya. Oh, tadi udah ya gas dan galonnya, sorry. Untuk PDAM juga aku budgetkan kemarin itu 70.000, ternyata terpakainya sejumlah 60.500, jadi masih ada sisa 9.500. Terus yang pasti habis itu tentunya wifi, terus iuran bulanan ya, kayak gitu, karena memang udah aku paskan budgetnya, nggak aku lebihin. Terus juga untuk dana hiburan ini juga habis ya 150.000, nggak tersisa sama sekali.
Terus aku masih ada saving 300.000 dan dana darurat itu masih ada sisa 6 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Itu sih yang perlu dievaluasi kalau menurutku di dana darurat ya, yang harusnya untuk benar-benar kepentingan yang urgent, tapi kalau kemarin aku ngerasanya kepentingan yang nggak terlalu urgent pakainya di dana darurat gitu. Ini untuk sisanya tuh rencana mau aku taruh di challenge kalender teman-teman yang udah aku buat kemarin ya, dan itu receh-receh gitu ya. Ini aku mau make sure dulu jumlahnya biar bener-bener sama gitu ya. Aku hitung dua-duanya itu selisih sama aktualisasi, ternyata udah sama ya, alhamdulillah. Jadi aku nggak bingung-bingung lagi. Dan ini tuh kebetulan challenge yang aku ikutin baru challenge kalender ya teman-teman, karena aku juga melihat dari kemampuanku dulu, kemampuan finansialnya kayak gimana. Ya sudah, mungkin insya Allah nanti kalau misalnya ada tambahan penghasilan gitu bisa ikut challenge yang lainnya. Oh ya, sama ketambahan ini ya teman-teman, kalau di bulan ini aku udah mulai untuk yang sinking funds juga gitu. Gimana nih teman-teman, apakah juga ada yang selalu isi sinking fund? Karena apa ya, aku lihat dari teman-teman tuh emang efektif ya, kalau pengen beli apa yang sekiranya lumayan mahal harganya gitu, pakai sinking fund aja udah bagus ya, daripada harus kita pakai tabungan wajib kayak gitu kan agak sayang ya kalau mau dipakai. Nah, ini aku mau masukkan dulu ke dalam jar yang udah aku buat sendiri kemarin. Nah, ini tuh tinggal dicoret-coret gitu ya, sesuai sama tanggalnya, pokoknya disesuaikan tanggal sama jumlah uang yang kita masukkan. Karena ini cuman 163.000, jadi aku harus menghitung dulu kira-kira tanggal berapa aja yang bisa aku coret. Dan ini tuh challenge kalendernya tuh bisa dilanjutkan di bulan berikutnya kalau misalnya ada sisa lebih gitu ya, tapi nggak tahulah, kita lihat aja dulu. Ini nggak harus bisa tercoret full kok teman-teman, pokoknya semampunya aja, ada sisa berapa masukin sini udah lumayan jadi tabungan lagi. Nah, ini tuh aku coret mulai dari tanggal 25, terus dari tanggal 1 sampai tanggal 18 tadi ya, pokoknya totalnya tuh 163.000. Mungkin untuk kedepannya challenge yang agak mudah diikuti, challenge yang 2.000 rupiah itu ya teman-teman. Insya Allah nanti aku kedepannya akan membuat itu terlebih dahulu ya. Nah, karena evaluasinya udah selesai, ini aku mau lanjut lagi untuk mulai budgeting di bulan Maret. Dan untuk mulai bulan ini aku budgetingnya di awal bulan ya teman-teman, karena kebetulan kita tuh udah alih profesi gitu ya, Pak Su tuh udah resign dari kantor. Insya Allah kita mencoba jadi entrepreneur gitu ya, doanya lah semoga sukses, amin. Ini untuk bulan Maret aku mencoba untuk mengaplikasikan metode yang pernah aku share ke teman-teman sebelumnya. Mohon maaf berisik ada mobil lewat ya. Metode yang udah pernah aku share di video sebelumnya, untuk yang belum nonton bisa ditonton terlebih dahulu ya teman-teman. Itu metode 70/20/10 ya. Kira-kira tuh cocok apa enggak sama keluarga aku. Ini mau aku trial dulu, semoga cocok ya, alhamdulillah. Karena apa, aku pengen pakai metode yang ini karena aku mau fokus sama menabung teman-teman, biar ada tabungan gitu. Jadi oke lah, kita coba. Dan untuk jumlah yang aku budgetkan di bulan ini tuh agak berkurang ya dari bulan kemarin. Kalau bulan kemarin kan itu sejumlah 4 juta. Nah, kalau bulan sekarang itu 3,5 ya teman-teman. Jadi dihitung terlebih dahulu 70%-nya dari 3.500.000 yaitu senilai 2.450.000. Jadi untuk 70% ini nanti aku alokasikan untuk semua pengeluaranku teman-teman, termasuk juga kewajiban ya. Pokoknya aku harus pintar-pintar membagi ini semuanya supaya cukup. Nah, itu ada yang aku kurangin ya tentunya budgetnya. Seperti belanja bulanan, kalau belanja bulanan itu masih utuh 400.000. Yang aku kurangin itu di belanja mingguan ya teman-teman. Sebelumnya tuh aku budgetkan 600.000, tapi sekarang aku budgetkan 520.000 aja.
untuk keperluan anak masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu 500.000. Dan untuk listrik, karena ini aku sementara di rumah orang tua aku, dan di sini tuh listriknya bukan pakai pulsa ya, masih yang apa sih namanya, yang meteran manual kayak gitu. Biasanya habisnya 50.000 aja. Terus karena di sini juga udah nggak pakai wifi ya, aku alihkan dari yang ke wifi untuk beli kuota 150.000. Dan untuk gas dan galon aku alokasikan juga 120.000. Untuk hiburan ini yang bener-bener aku kurangin banyak ya, yang sebelumnya itu 150.000 aku kurangin jadi 60.000 aja, karena kalau aku di desa tuh jarang keluar ya teman-teman. Jadi kayaknya bisa lah cuma 60.000. Dan yang untuk ini selanjutnya pengeluaran baru yaitu kewajiban senilai 650.000. Lanjut, untuk yang 20% mau aku alokasikan untuk saving ya teman-teman. Jadi 20% dari 2.400.000 dari 3.500.000 itu 700.000. Nah, di sini savingnya tuh aku tambahin ya teman-teman. Yang sebelumnya cuma dana darurat dan juga tabungan wajib, sekarang aku tambahkan untuk sinking fund dan juga dana pendidikan anak. Nah, untuk dana darurat sendiri tuh aku alokasikan senilai 175.000, sama kayak tabungan wajib 175.000. Untuk sinking fund di sini aku perbanyak ya 200.000 karena aku kejar target. Dan untuk dana pendidikan itu aku alokasikan 150.000. Dan yang terakhir yaitu 10% untuk investasi. Ini aku masih bingung mau investasi ke emas atau reksadana, jadi aku tuliskan gitu aja dulu ya teman-teman. Nanti kedepannya aku share jadinya aku investasi di mana. Pokoknya 10% dari 3.500.000 yaitu 350.000. Nah, itu aku udah ya. Ini mau lanjut aku masukin dulu ke dompet budgeting aku. Pokoknya ya gitulah teman-teman, ini tuh aku semangat banget ya karena udah tahu hasilnya. Jadi pokoknya lebih semangat lah dari bulan kemarin karena udah tahu juga kira-kira gimana ya harus ngatur uang segitu. Jadi semoga lebih gampang ke depannya. Nah, ini aku mau bagi-bagi dulu yang untuk belanja mingguan itu ya. Pokoknya satu bulannya tuh aku anggarkan 4 minggu gitu. Nanti kalau misalnya ada lebih bisa aku ambilkan lagi dari belanja mingguan sebelumnya gitu. Dan karena ini di desa, aku rasa segini tuh cukup ya, 130.000 untuk belanja mingguan, karena dibandingkan sama di Boyolali itu lebih murah di sini ya teman-teman untuk biaya hidupnya tuh. Jadi insyaallah pasti harus cukup dan harus dicukupkan karena udah dikurangin dananya yang untuk budgeting gitu. Teman-teman gimana nih yang udah coba budgeting juga yang sama kayak aku, mungkin baru trial 1 bulan, hasilnya gimana nih, apakah ada hasil ataukah sama aja boros atau gimana? Nanti boleh banget ya langsung share aja di kolom komentar, kita saling sharing gitu. Nah, ini lanjut untuk keperluan anak. Pokoknya kalau keperluan anak itu udah aku pikir-pikir ya teman-teman, kayaknya nggak bisa kalau dikurangin karena memang aku paskan budgetnya untuk beli diaper sama susu dan keperluan anak lainnya seperti snacknya dia, pokoknya jajan-jajannya dia gitulah. Jadi ya udahlah, daripada aku menekan pengeluaran anak, mending lebih baik aku tekankan yang lainnya aja. Dan ini untuk gas dan galon juga aku kurangin ya tadi. Dan ini untuk listrik, dan aku tuh nggak tahu kenapa ya kok bisa listriknya lebih murah di rumah ibu, padahal tuh di sini tuh penggunaan listriknya tuh lebih banyak daripada aku di sana sama pak suami yang cuman berdua, dan paling listrik tuh cuman untuk kulkas, magicom sama nyuci pun paling satu minggu 2-3 kali aja, tapi per bulannya tuh hampir 200 ya kalau isi full satu. Terus untuk hiburan memang itu 60.000 karena aku paskan ya sama tadi budgetnya 70%. Jadi hiburan itu hanyalah dana sisa dari kebutuhan-kebutuhan lainnya karena memang gak aku utamakan ya. Karena itu tadi aku mau fokusnya sama nabung dan kewajiban dulu teman-teman.
Jadi nggak apa-apa lah. Di sini juga udah banyak hiburan ya. Kalau misalnya bosen di rumah ya tinggal naik motor atau kemana gitu. Karena di desa lebih asik. Nah ini tuh aku bersyukur banget karena apa? Karena bisa menambah yang untuk saving ya teman-teman. Kalau sebelumnya aku tuh bener-bener nggak ada tabungan untuk dana pendidikan atau tabungan wajib gitu-gitulah. Pokoknya bener-bener rezong aku selama ini, dan semoga ini nanti juga berjalan sampai akhir, apalagi bisa ditambahin gitu ya. Pokoknya bismillah aja lah, semoga bisa demi berubah yang lebih baik lagi gitu. Nah untuk investasi ini nanti juga ya, aku tuh udah rundingan sama Pak Su gimana gini mau investasi kemana, ke emas atau ke reksadana. Kemarin sebenarnya Pak Su juga udah bilang gimana kalau dibagi aja ke emas sama reksadana, tapi karena kita masih belum cari-cari ya reksadana yang pas itu yang mana, pokoknya dikip aja lah dulu itu dananya, nanti kalau udah nemu yang pas baru kita eksekusi gitu. Nah ini untuk yang sinking fund tadi ya teman-teman, aku alokasikan 200.000 karena memang aku kejar target ini untuk beli lemari. Udah urgent banget sih ini. 200.000 aku coret angka yang besar-besar dulu ya teman-teman, pokoknya mumpung ini bisa lumayan banyak, jadi aku coret yang besar dulu gitu. Nah cukup sekian ya teman-teman, aku share kegiatan aku budgeting di bulan Maret kali ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku, dan jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe. See you next video, bye bye.